Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan perkenan Bapak Ibu sekalian menghadiri undangan kami, di mana insya Allah hari ini kita akan bersama-sama diskusi, sharing gitu. Dan kami akan berbagi informasi tentang rencana pelayanan yang akan kami berikan terkait dengan Ormas dan juga Orpol. Namun sebelum acara kita mulai, mari kita bersama-sama awali terlebih dahulu dengan kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian, mari kita duduk sempurna dan berdoa, kami persilahkan. Selesai, terima kasih. Kami ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan menghadiri undangan kami. Sudah lama ya kita tidak berjumpa. Jadi selama ini kita berkali-kali menyelenggarakan kegiatan untuk saling bersilaturahmi gitu, bertatap muka, ngobrol bareng, sharing informasi atau sharing program mungkin dari Bapak Ibu sekalian. Namun karena situasi pandemi COVID kita ini yang sampai sekarang justru nampaknya belum menunjukkan perbaikan lah. Dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, kita semua diberi keselamatan, diberi anugerah oleh Allah, oleh Tuhan yang Maha Kuasa, pandemi ini bisa segera berakhir gitu. Bapak Ibu sekalian, kami sebenarnya dalam situasi pandemi seperti ini sedih sekali. Karena kita biasanya ngobrol-ngobrol bareng minimal ya sebulan sekali, 2 bulan sekali, sharing, saling kenal gitu, harus tertunda, gitu, harus tertunda. Bahkan kita sudah hampir setahun, bahkan setahun lebih, forum kita, forum Ormas ini, forum silaturahmi kita ini nampaknya memang sudah nggak efektif jalan, gitu. Sehingga mungkin mudah-mudahan kita tidak melaksanakan pertemuan ini tidak mengurangi rasa saling cinta kita itu. Saling sayang kita, saling hormat menghormati kita, sehingga kita sesama mungkin antara ormas, antar anggota ormas, dan juga anggota antar ormas, serta ormas dengan pemerintah daerah, ini tetap terjaga, tetap kompak, tetap selalu saling menyayangi. Jadi kita hari ini mengundang sebenarnya ormas yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Selain ormas yang berada di Kabupaten Gunung Kidul, kami juga mengundang beberapa rekan, baik yang ada di Kapanewon, terima kasih nih, banyak Kapanewon juga sudah hadir, dan beberapa instansi yang lain, yang biasanya ini kita memang bersama-sama tergabung dalam tim pendataan dan pengawasan ormas terutama. Dan alhamdulillah ini kita bisa hadir bersama-sama. Prinsipnya kita nanti akan sharing sebenarnya, sharing banyak hal terkait dengan ormas ini. Kami nanti juga akan memberikan sedikit informasi dan kami mohon nanti ada masukan dari Bapak Ibu sekalian. Kami juga mohon informasi dari Bapak Ibu sekalian, baik nanti dari teman-teman di Kapanewon ataupun juga teman-teman dari Ormas. Kami mohon sharing. Sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, ini ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan terlebih dahulu sebelum nanti kita berdiskusi bersama. Mohon izin saya akan share screen ya. Mohon izin, kami akan share screen. Sudah bisa terpantau nggih? Untuk screen kami.
Oh ya, terima kasih. Udah, Jadi Pak. Bapak Ibu sekalian, kami Badan Kesbangpol ini dalam rangka salah satu upaya kita dalam menghadapi dan menyesuaikan diri dengan situasi dan situasi pandemi COVID sekarang ini, kita agak mengurangi pertemuan tatap muka gitu. Karena ya sama-sama kita sadarilah kondisi sekarang ini. Kemudian dari situasi yang seperti ini, kami berupaya pelayanan ini yang ada di Badan Kesbangpol ini tetap berjalan. Meskipun kita jarang tatap muka, jarang ketemu, maka pelayanan yang ada di Badan Kesbangpol ini tetap jalan. Komunikasi kita ini tetap bisa terus jalan. Ini yang kami harapkan, dan berawal dari keprihatinan itu, kami kebetulan saat ini sedang dalam posisi mengikuti diklat juga, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, dan di sana juga kita sering diskusi dengan berbagi informasi dengan beberapa teman di daerah. Bahasanya kita harus ada semacam upaya menyesuaikan diri, gitu. Menyesuaikan diri dengan situasi kondisi yang seperti ini. Kalau biasanya kita ini melakukan pelayanan dalam bentuk tatap muka, langsung panjenengan sedaya rawuh ke Kesbang gitu. Nah, hal semacam ini mungkin perlu ada terobosan ataupun inovasi, di mana saya yakin di era seperti ini, apalagi PPKM darurat seperti ini, kita akan sangat banyak mencoba menghindari semaksimal mungkin bisa keluar rumah, jadi kita tetap berada di rumah. Dan itu mungkin juga dalam waktu yang belum tentu kapan kita akan selesai gitu. Kondisi kita harus lebih banyak di rumah, menghindari semaksimal mungkin kita keluar rumah gitu. Nah, untuk itu perlu ada satu langkah upaya gitu ya, yang kita laksanakan di Badan Kesbangpol ini, melakukan pelayanan yang tidak secara langsung gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, warga masyarakat, ormas, orpol ini yang membutuhkan pelayanan Badan Kesbangpol ini bisa melaksanakan pelayanan dari mana saja, mungkin bisa dari rumah, bisa dari sekretariat ormasnya dan lain-lain. Nah, berawal dari situ kami ada pemikiran untuk membangun sebuah sistem informasi pelayanan gitu ya. Sistem informasi pelayanan yang berbasis website online gitu, dan ini bisa diakses dari mana dan kapan saja. Nah, ini kami baru dalam tahap pengembangan Bapak Ibu sekalian, baru dalam tahap pengembangan, ya bisa dibilang sekarang ini baru proses kita uji coba gitu. Meskipun nanti sekalian hari ini kita juga akan launching gitu, namun ini baru proses uji coba, katakanlah seminggu 2 minggu ke depan ini tetap masih ada error atau bug, dan ini akan kita deteksi nanti dan akan kita sempurnakan sambil berjalan. Sebelum itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita refresh bentar nih. Mari kita refresh bentar tentang keormasan. Bapak Ibu semua, saya yakin sudah paham betul, sudah ingat apa namanya, ngelotok lah itu istilah Jawanya, sudah ngelotok tentang ormas ini. Mari kita refresh sebentar nih tentang ormas ini. Nah, ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang mendasari kami dalam melaksanakan pelayanan gitu, terhadap Bapak Ibu sekalian, ormas maupun orpol. Ini kami ada beberapa regulasi yang coba kami cermati, dan ini silakan Bapak Ibu sekalian nanti bisa dibaca. Kalau misalnya belum kagungan ya nanti bisa download nanti di website ya Siap Gaspol ini. Kami juga sudah menyediakan regulasi ini yang bisa di-download gitu. Nanti silakan bisa di-download. Mari kita ingat-ingat lagi, ini regulasi yang mendasari kita, khususnya ormas. Nah, ini ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017,
Nah, undang-undang ini yang pengesahan Perpu yang sempat agak ramai dulu, ini pengesahan Perpu yang Undang-Undang nomor 16, kemudian ada PP-nya 58 2016, PP 59 2016, Peraturan Presiden nomor 18 2017, Permendagri nomor 56, 57, 58 tahun 2017. Ini kami harapkan nanti Bapak Ibu yang ada di Ormas ini membaca gitu, nanti sama-sama kita baca, kita sharing, kita diskusi. Dari regulasi ini sebenarnya kami yakin Bapak Ibu yang ada di Ormas ini sudah paham dengan hak, kewajiban, terus peran, fungsi masing-masing, karena selama ini kami lihat di lapangan, di masyarakat ini peran panjenengan selaku Ormas ini luar biasa, sangat besar sekali peran panjenengan, baik untuk pendampingan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, kemudian juga perhatian kepada anggota, ini luar biasa. Kita monitoring, kita tahu persis gitu bahwasanya organisasi kemasyarakatan yang panjenengan pimpin ataupun Bapak Ibu ada di dalamnya ini berperan sangat-sangat aktif. Lebih-lebih di era pandemi sekarang ini, luar biasa. Di era pandemi seperti sekarang ini luar biasa. Kita lihat relawan-relawan dari Ormas ini luar biasa. Baik relawan yang ada mungkin membantu penyelesaian permasalahan COVID ini, relawan untuk pemulasaraan jenazah, penguburan jenazah, kemudian juga perhatian pada yang sakit, perhatian pada yang sedang isolasi mandiri. Ini kami lihat luar biasa peran-peran rekan-rekan Ormas ini. Nah, namun demikian secara administratif ini memang ada beberapa kelemahan di kita gitu. Ada beberapa kelemahan di kita. Di antaranya meskipun kita tahu Ormas ini banyak sekali berkegiatan, banyak sekali hadir di masyarakat, namun secara administratif ternyata catatan yang ada di kami, yang ada di Badan Kesbangpol, Ormas ini sudah tidak aktif lama sekali gitu. Ini yang menjadi catatan, dan Ormas ini banyak yang dari sisi kepengurusannya ini sudah out of date gitu. Catatan yang ada di Badan Kesbangpol demikian gitu. Atau sudah tidak berlaku. Mungkin yang ada di kami ini kepengurusan periode 2015 sampai 2019 atau dari 2012 sampai 2015. Nah, kepengurusan Ormas yang disampaikan ke Badan Kesbangpol ini masih banyak yang seperti itu. Padahal seyogianya akan lebih baik jika Bapak Ibu sekalian ini bisa menyampaikan informasi-informasi tentang perkembangan, kemudian juga mungkin juga ada perubahan, kepengurusan, mungkin pindah sekretariat. Ini banyak sekali kita jumpai di teman-teman, catatan yang ada di kami ini sekretariatnya di katakanlah di desa A ternyata sudah pindah ke desa B, kami akan mengirim surat misalnya, atau kami akan mengkoordinasi itu, loh kok sudah nggak ada ternyata sekretariatnya di sini, ternyata sudah pindah. Nah, ini catatan seperti ini ternyata masih banyak sekali yang ada di Badan Kesbangpol. Kemudian kalau kita lihat di regulasi ini Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kami juga berharap Bapak Ibu memberikan informasi ya sekiranya melaksanakan kegiatan gitu. Karena di regulasi ini sebenarnya juga seperti itu, dan biasanya kita juga fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk koordinasi saja, karena saat ini kita juga sering diminta informasi dari berbagai pihak gitu. Katakanlah ada Ormas A, Ormas B menyelenggarakan kegiatan, dan kegiatan ini mungkin mengundang orang lain, mungkin melibatkan orang lain atau masyarakat, dan kadang ada koordinasi dengan kami dari pihak-pihak tertentu, ini Ormas apa, penanggung jawab siapa, sekretariat di mana, terus tujuannya apa. Nah, ini kadang kita hanya bisa monitor dari jauh, dan dari teman-teman Ormas, ini banyak yang belum menyampaikan informasi ini kepada kami secara resmi. Meskipun kalau kita lihat di regulasi ini Bapak Ibu sekalian,
sebenarnya di regulasi ini semua sebenarnya sudah diatur, sudah diatur terkait dengan kalau ada pergantian pengurus seperti apa, kalau ada kegiatan bagaimana, ini sudah diatur. Ya, mari kita share lagi. Kemudian selain itu, kemarin kami juga menjumpai rekan-rekan ormas yang secara kepengurusan sebenarnya cabang, hanya bersifat cabang gitu loh, hanya bersifat cabang atau hanya bersifat apa ya, sub atau ranting gitu. Jadi ada kepengurusan yang di tingkat atasnya gitu, ada kepengurusan yang di tingkat atasnya. Nah, kalau memang ada semacam ini, sebenarnya di regulasi juga sudah diatur Bapak Ibu sekalian. Ini kalau kita pendaftaran ormas ini seperti ini, ada ormas ini berbadan hukum, ada yang tidak berbadan hukum. Nah, nanti kami mohon Bapak Ibu mencermati lagi, ormas panjenengan ini berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Kalau yang sudah terdaftar, yang berbadan hukum ini biasanya ada sertifikasi atau ada pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Ormas yang berbadan hukum ini bentuknya bisa yayasan, bisa perkumpulan. Nah, ini banyak sekali di Gunung Kidul ada yayasan dan perkumpulan. Ini yang mengesahkan Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian ada ormas yang tidak berbadan hukum. Mohon nanti bisa dicermati. Kalau ormas tidak berbadan hukum yang sudah terdaftar ini biasanya mendapatkan SKT, surat keterangan terdaftar dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini bisa bersifat berjenjang maupun tidak berjenjang. Sama sebenarnya kalau yang berbadan hukum, perkumpulan ini juga bisa berjenjang, bisa tidak berjenjang. Nah, kalau yayasan, ini juga pada prinsipnya yayasan ini sebenarnya ormas yang berbasis kegiatan, bukan ormas yang berbasis anggota. Nah, ini mohon nanti bisa dicermati lagi, karena ada yayasan mungkin yang merekrut anggota sebanyak-banyaknya, ini enggak benar. Nah, kalau yayasan ini mestinya tidak berbasis anggota, tapi berbasis kegiatan. Beda dengan perkumpulan, kalau perkumpulan, ini tentu bisa merekrut anggota sebanyak-banyaknya. Ini mungkin hanya sekedar refresh, kami yakin Bapak Ibu sudah paham semua. Nah, ini kemudian untuk ormas, ormas yang katakanlah hanya sebagai cabang atau ranting kah atau apa, dan punya pengurusan yang lebih tinggi di tingkat atas, katakanlah tingkat provinsi atau tingkat pusat, ini melaporkan keberadaannya, gitu. Keberadaannya di daerah setempat. Katakanlah di Gunung Kidul ya melapor ke pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul, CQ, Badan Kesbangpol. Nah, itu. Kalau misalnya tidak melaporkan keberadaannya di kita di pemerintah daerah, berarti tidak tercatat nanti, tidak terdaftar lah, terdaftar tanda kutip ya, karena kalau terdaftar itu kan dengan SKT atau Kumham, tapi di pemerintah daerah belum teregistrasi ya, kalau belum menyampaikan pemberitahuannya. Katakanlah, oh ini ada pengurus cabang organisasi ini, ada pengurus ranting organisasi ini. Kalau tidak menyampaikan pemberitahuan ke pemerintah daerah, berarti di pemerintah daerah ini belum terdaftar atau belum teregistrasi. Dampaknya apa? Kalau belum teregistrasi, kami pemerintah daerah ini tidak wajib melayani, tidak wajib melayani. Bukan berarti melarang, tidak, tapi tidak wajib melayani. Karena ormas ini silakan bisa berkegiatan di masyarakat, meskipun belum teregistrasi tidak masalah, asal tidak melanggar ketentuan. Kalau melanggar ketentuan kan nanti berbeda cerita. Tapi kalau tidak teregistrasi di kami, biasanya katakanlah ada koordinasi dengan pemerintah setempat, Pak Lurah, Pak Newu, gitu, kami sampaikan, kalau belum teregistrasi di kami, ya kita tidak wajib melayani. Ini, ya. Oh, di Vulkan. Oke, siap. Slide show. Oke. Lanjutkan, nggih. Nah, ini untuk pengajuan pendaftaran, permohonannya seperti ini. Monggo ini juga untuk pengetahuan saja bagi kita. Ada yang tadi kami sampaikan, kalau untuk SKT ini yang menerbitkan Mendagri.
yang menerbitkan Menteri Dalam Negeri. Tapi bagi ormas yang berdomisili di daerah, penyampaian permohonannya ini bisa melalui kami yang ada di Badan Kesbangpol. Nih, jadi kami bisa menerima permohonan SKT Ormas. Nanti berkas dikirim ke kami klarifikasi, kami verifikasi, nanti setelah oke kami berikan pengantar dan kami nanti yang mengurus ke Jakarta. Nah, setelah jadi nanti kami menyampaikan kepada ormas yang bersangkutan. Nah, kemudian untuk laporan kegiatan dan perkembangan ormas ini sebenarnya juga diatur ya di regulasi di Permendagri 57 tahun 2017 ini di pasal 39 ini. Nah, ormas menyampaikan laporan perkembangan organisasi dan kegiatan organisasi setiap 6 bulan sekali yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya kepada menteri, gubernur, atau bupati wali kota. Nah, laporan ini meliputi nama, jenis kegiatan, waktu, dan hal-hal yang dianggap perlu. Ini di aturannya Bapak Ibu sekalian, di aturannya demikian. Harapannya nanti juga dari ormas nanti bisa paling tidak mungkin sedikit banyak ya sidik eding gitu, istilah Jawanya. Tapi regulasinya seperti ini, kami harus menyampaikan seperti ini, bahasanya ormas sebenarnya punya kewajiban, Pak, kewajiban. Karena ketika menyampaikan permohonan SKT maupun mengurus ke Kementerian Hukum dan HAM ini pasti di sana ada pernyataan untuk bersedia menyampaikan laporan gitu, secara periodik dan ini diatur di regulasi. Ini untuk kegiatan, kemudian juga perkembangannya juga demikian. Nah, ini kami juga perlu menyampaikan kepada Bapak Ibu pengurus ormas bahwasanya dalam regulasi ini diatur juga tentang pengawasan ormas. Karena non sewu Bapak Ibu sekalian, ormas ini kami paham betul luar biasa aktivitasnya, kegiatannya, dan juga perannya di tengah masyarakat ini luar biasa. Kami tahu betul. Bahkan kalau kita runut dalam sejarah, kemerdekaan bangsa dan negara kita ini tidak luput dari peran ormas. Gitu. Karena banyak ormas yang ada di negara kita ini umurnya jauh lebih tua daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ormas-ormas inilah yang menjadi embrio perjuangan sehingga kita bisa mencapai kemerdekaan. Ini kami paham betul dan sadar betul bahwasanya ormas ini luar biasa perannya. Bahkan untuk mencapai kemerdekaan. Namun Bapak Ibu sekalian, kita juga tidak menutup kemungkinan, tidak menutup mata bahwasanya selain ormas-ormas yang luar biasa perannya di tengah masyarakat ini, ada sedikit dari sekian persen lah dari ormas ini yang mungkin menimbulkan permasalahan di masyarakat. Nah, kita beberapa waktu yang lalu juga sudah melihat ada beberapa ormas ini yang dibubarkan oleh pemerintah. Ada beberapa ormas karena banyak faktor, karena banyak faktor. Makanya pengawasan ormas ini juga diatur, pengawasan ormas juga diatur. Nah, ini beberapa hal. Ini karena ada dinamika, kemudian ada seperti ini ada kepentingan ekonomi, kepentingan asing, paham asing, budaya asing, teknologi, globalisasi, dan lain-lain ini tidak menutup kemungkinan ada ormas yang akhirnya melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar dari ketentuan. Selain kami sadari betul bahwasanya ormas ini perannya luar biasa. Dan mekanisme pengawasan ormas ini sebenarnya yang paling berhak mengawasi adalah panjenengan sendiri gitu. Internal ormas sendiri. Di regulasi juga disebutkan demikian. Artinya ormas, siapa yang melakukan pengawasan terhadap ormas, ini ada pengawasan internal dan ada pengawasan eksternal. Nah, tentu yang paling efektif dalam mengawasi ormas adalah ormas itu sendiri gitu. Mengawasi kegiatannya, mengawasi anggotanya, kemudian mengawasi aktivitas yang lain, ini ormas sendiri yang melakukan pengawasan. Makanya saya yakin banyak ormas ini yang sudah memiliki unit-unit pengawasan. Nanti tentu standarnya adalah ADART panjenengan, kemudian standarnya adalah regulasi,
yang berlaku. Dan ini sebuah keharusan juga ormas itu untuk mengawasi dirinya sendiri gitu. Kami mohon Bapak Ibu sekalian juga nanti jangan terlena karena gini Pak, ormas ini adalah sesuatu yang sangat menarik bagi banyak pihak. Baik pihak yang niatnya memang benar-benar luar biasa bagusnya, tapi tidak menutup kemungkinan ada juga pihak-pihak lain yang melirik ormas ini karena niatan-niatan yang tidak sesuai, gitu, yang tidak baik gitu. Nah ini tentu kami berharap ormas juga mewaspadai hal-hal semacam itu. Nanti bisa ada pihak tertentu yang mendekati ormas atau bergabung menjadi anggota ormas ternyata punya niatan lain karena ormas banyak pengikutnya, banyak anggotanya. Mungkin untuk kepentingan ekonomi, kepentingan ideologis. Nah, ini yang perlu kita waspadai bersama. Makanya ada pengawasan ormas. Nah, pengawasan kami sampaikan ada internal, ada eksternal, Bapak Ibu. Nah, siapa pengawas eksternal? Kalau internal panjenengan semua. Siapa pengawas eksternal? Pengawas eksternal adalah pemerintah dan masyarakat. Nah, jadi Bapak Ibu, ormas ini juga diawasi. Siapa yang mengawasi? Kalau internal panjenengan sendiri, kalau eksternal adalah pemerintah dan masyarakat. Masyarakat ini siapa? Ya siapapun, warga negara Indonesia dan yang bukan menjadi anggota ormas panjenengan. Ini bisa mengawasi panjenengan. Bagaimana cara mekanisme pengawasannya? Adalah dengan melakukan aduan, mengadukan. Mengadukan pada siapa? Tentu kepada pemerintah. Nah ini, jadi pengawasan ada internal, ada eksternal. Nah kalau internal, ini menegakkan kode etik, organisasi, ADART, dan lain-lain. Nah ini yang eksternal. Ada masyarakat, ada pemerintah. Ini secara berjenjang. Nah masyarakat ini seperti yang saya sampaikan tadi, bentuk pengawasannya adalah dengan melakukan pengaduan. Pengaduan tertulis maupun pengaduan tidak tertulis. Siapa yang melayani penerima aduan ini? Pemerintah. Dalam hal ini, kalau di pemerintah Kabupaten Gunung Kidul ini didelegasikan kepada kami yang ada di Badan Kesbangpol. Nih, kami dalam mengawasi ini juga ada timnya, Pak. Jadi tidak hanya Kesbangpol sendiri, tapi kita ada tim terpadunya. Tim terpadu ini terdiri dari banyak unsur, ada dari kepolisian, ada dari TNI, ada dari Kejaksaan, Kementerian Agama, kemudian Dinas Sosial, kemudian dari Kapanewon, teman-teman Jawatan Keamanan, kemudian juga dari Sekretariat Daerah, ini ada bagian hukum, bagian kesra, dan lain-lain. Ini semua menjadi bagian dari tim, tim terpadu pemantauan ataupun pengawasan ormas. Ini Bapak Ibu sekalian, jadi nanti kami mohon izin kepada Bapak Ibu pengurus ormas, sekiranya nanti ada rekan-rekan kami, mungkin Pak Jawatan Keamanan yang ada di Kapanewon, ini nanti sekiranya Bapak Ibu berkegiatan di wilayah dan ada beliau nanti hadir, mohon untuk bisa diterima dengan baik karena beliau belum menjalankan tugas, menjalankan kegiatan. Tentu hadirnya beliau niatnya adalah untuk bersama-sama membantu lah, sebenarnya membantu panjenengan semua ormas untuk bersama-sama untuk melancarkan kegiatan atau sekiranya ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan, ini dikoordinasikan. Atau jangan-jangan nanti ada pihak lain yang mengatasnamakan ormas panjenengan untuk melakukan kegiatan mungkin yang tidak sesuai ADART panjenengan, sehingga kalau nanti teman-teman dari Kapanewon, Jawatan Keamanan hadir untuk bertanya-tanya, mohon untuk bisa diberikan informasi yang lengkap, benar, jujur apa adanya, kita saling terbuka saja, karena niat kita semuanya baik. Ini kami sampaikan beberapa kondisi umum tentang data ormas di Gunung Kidul. Ini terdata mulai 94 sampai 2021, ini total sudah ada 202 ormas. 202 ormas ini yang secara administratif ini terdata dengan baik ini hanya sebagian kecil, bisa dibilang sangat kecil, kecil sekali gitu. Apalagi yang menyampaikan
tentang kegiatannya ini bisa dibilang tidak mencapai 10% itu, sehingga kami harapkan nanti Bapak Ibu dari Ormas bisa menyampaikan laporannya sesuai dengan ketentuan. Nah ini, itu Bapak Ibu sekalian. Nah ini sekarang kita bicara tentang siap gaspol ya, sistem informasi organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik. Jadi kami tidak hanya melayani organisasi kemasyarakatan saja, tapi juga organisasi politik. Organisasi politik ini kami mungkin sekedar informasi nih bagi Bapak Ibu sekalian. Kami ini melayani laporan kepengurusan parpol. Nah, jadi kami melayani laporan kepengurusan parpol untuk utamanya untuk parpol-parpol baru yang akan mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Kami melayani itu berdasarkan regulasi, biasanya ini menjadi syarat. Jadi syarat untuk parpol ini mau daftar di Kementerian Hukum dan HAM. Ini kami melayani. Selain itu juga kami melayani parpol lama yang memiliki kursi di DPRD. Kami melayani dan memfasilitasi, ini beberapa ketugasan kami melayani dan memfasilitasi parpol yang juga memiliki kursi di DPRD. Nah, ini juga nanti akan kami kembangkan di sistem informasi ini, namun ini untuk jangka panjangnya, untuk jangka pendeknya belum kita laksanakan untuk pelayanan parpol yang ada di DPRD. Kemudian kami juga melayani pendaftaran atau pendataan organisasi politik non parpol. Apa itu? Bisa dalam bentuk sayap parpol. Nah, kami melayani pendataan itu, Bapak Ibu sekalian. Untuk apa? Untuk koordinasi, untuk kepentingan koordinasi. Bukan untuk kita terbitkan surat keterangan terdaftar atau yang lain, tapi untuk kepentingan kita registrasi dan untuk kepentingan registrasi. Contohnya apa? Banyak, Bapak Ibu. Organisasi politik yang non parpol itu banyak sekali. Contohnya mungkin ada sayap ya mungkin Bapak Ibu yang aktif di parpol paham betul ada sayap-sayap partai. Mungkin ada organisasi kepemudaannya, ada organisasi perempuannya, ada organisasi satgasnya. Nah, satgas yang ini menjadi sayap parpol nanti kami melayani pendataannya untuk kita koordinasikan. Ini Bapak Ibu terkait dengan siap gaspol, tujuan kami membangun sistem ini adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada panjenengan semua. Nanti panjenengan ketika akan menyampaikan informasi perkembangan, misalnya ada perubahan kepengurusan, kemudian atau nanti mau menyampaikan laporan kegiatan, nanti Bapak Ibu sekalian bisa dengan mengakses di sistem informasi pelayanan ini. Jadi tidak harus royo-royo, capek-capek ke kantor Badan Kesbangpol, apalagi di situasi pandemi COVID seperti ini. Bisa dengan cukup dari rumah, klik saja nanti link yang siap gaspol ini dan nanti dokumennya bisa diupload di sistem informasi ini, Bapak Ibu. Termasuk selain perkembangan Ormas, laporan kegiatan Ormas, nih kita sampaikan. Nah ini menu-menu yang ada di siap gaspol yang kami siapkan. Ada informasi tentang regulasi, kemudian layanan SKT, nah tadi saya sampaikan mungkin ada yang mau membentuk Ormas baru, dan layanan keberadaan Ormas, tadi ada cabang atau kepengurusan di tingkat kabupaten, kemudian ada layanan perkembangan dan kegiatan Ormas, kemudian ini kalau misalnya ada perubahan kepengurusan dan lain-lain, kemudian ini untuk pengawasan Ormas yang eksternal tadi, aduan dari masyarakat kami juga melayani, layanan aduan Ormas, kemudian untuk ini kami juga melayani layanan laporan kepengurusan yang Orpol tadi, organisasi politik tadi, baik Orpol baru, Orpol lama maupun sayap-sayap parpol. Tujuannya untuk pendataan dan untuk koordinasi. Kalau parpol baru untuk mendapatkan surat keterangan sebagai syarat untuk daftar di Kementerian Hukum dan HAM. Nah ini yang kami sampaikan untuk aplikasi ya, rencananya kami juga akan mengembangkan, namun ini jangka panjang. Mungkin di sini ada
tokoh ormas yang tokoh parpol juga. Kemudian juga nanti kita akan coba kembangkan menu forum ormas dan juga forum diskusi politik. Nah, forum ormas ini nanti harapannya ada interaksi ya sesama ormas gitu ya, sesama anggota ormas atau mungkin antar ormas ini ada interaksi, sharing, ngobrol-ngobrol. Mungkin ada ormas yang punya pemikiran tertentu bisa ditulis, kemudian diupload di situ, terus nanti diskusi seperti itu. Kemudian untuk forum diskusi politik juga demikian. Seandainya ada pemikiran-pemikiran tentang bagaimana membangun pendidikan politik, membangun etika politik, budaya politik nanti bisa didiskusikan. Namun tentu dalam hal ini kami tidak akan mengapprove materi-materi yang bersifat partisan gitu. Politik partisan tentu kami tidak akan mengapprove-nya karena nanti justru akan dipertanyakan keperpihakan kami itu, netralitas kami. Jadi politik di sini adalah politik kebangsaan. Bagaimana membangun etika politik, budaya politik dan lain-lain. Bukan politik partisan. Meskipun materi itu ditulis oleh parpol atau simpatisan parpol, ini kami tidak masalah menerima naskah seperti itu, tapi isi dari materinya memang kami harapkan tidak yang partisan. Kalau yang partisan tentu tidak akan kami approve gitu ya. Ini Bapak Ibu sekalian untuk siap gaspol seperti itu. Ini linknya nanti Bapak Ibu bisa akses di www, tidak pakai www, tidak pakai www, langsung ke kesbangpol.gunungkidulkap.go.id. Terus di subdomainnya ini ada subdomain siap gaspol, kesbangpol.gunungkidulkap.go.id. Nah ini link dan untuk siap gaspol ini. Nah ini coba kami bukakan tapi kami sampaikan sekali lagi sistem informasi ini masih dalam tahap pengembangan gitu. Mudah-mudahan dalam waktu 1-2 minggu nanti bisa beroperasi dengan baik. Nah pada saat pengembangan ini silakan nanti Bapak Ibu bisa mencoba menggunakannya untuk sekaligus testing gitu ya, sekaligus uji coba. Silakan mau nulis seperti apa silakan. Nah nanti kami akan memfilter dan juga kami akan sekaligus mengevaluasi kekurangannya di mana, kemudian diperbaiki seperti apa, kemudian nanti bagaimana penyempurnaannya. Ini kami akan memohon masukan itu. Dan ini sudah kami siapkan, Bapak Ibu sekalian, untuk, nah ini kita coba buka, saya share screen lagi, mohon izin. Kami mohon izin untuk share screen yang websitenya, oh maaf, maaf. Oke, sudah masuk belum share screen saya? Belum maaf. Oh, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, sudah kelihatan? Belum Nah, ini dia. Itu mati. Udah. Oh iya. Yes, ya. Nah, ini Bapak Ibu, kita coba kita sama-sama coba buka. Nah. Ini sistem kita. Nah, ini coba kita, waduh, ini tutup. Home. Jadi sistem ini sebenarnya ada di ini. Kita buka dulu dari awal ya, nanti Bapak Ibu bisa mencobanya. Nah, Bapak Ibu bisa membuka di website Kesbangpol gunungkidulkap.go.id.
Nah, sudah di sini ya? Sudah. Oke. Nah, ini kita Bapak Ibu sudah baca sudah buka website Badan Kesbangpol ini kesbangpol.gunungkidulkap.go.id. Kemudian di sini di menu pelayanan umum ini, Pak. Ini di menu pelayanan umum, gitu. Pelayanan umum, nah di paling bawah ini ada siap gaspol. Nah, pelayanan umum di paling bawah ada siap gaspol. Tinggal klik aja, klik. Nah, mohon maaf ini internet di kantor kami kok kita lemot. Lemot Bapak Ibu. Nah, terus kalau sudah klik siap gaspol nih di sini ada menu siap gaspol nih, kita klik. Oke, masuk di selamat datang di siap gaspol. Oke, Bapak Ibu. Nanti di menu ini di di laman siap gaspol ini ada beberapa menu. Oh, kami sudah sudah login ya, jadinya tidak bisa mempraktekkan bagaimana cara login. Nah, saya keluar lagi. Nah, ini laman utama nggih, layar utama di siap gaspol ini ada beberapa menu, ada home, ada alur pelayanan, data ormas, regulasi, layanan aduan, login, register. Nah, Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan layanan ini memang harus register dulu, harus daftar dulu untuk bisa login. Nah, ini nanti registernya cukup mudah, Bapak Ibu tinggal klik di sini, nanti masukkan nama, kemudian masukkan email, nomor HP, kemudian password, tinggal register. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau sudah punya akun, nanti Bapak Ibu bisa login. Nah, login pakai email panjenengan semua. Ini contohnya kami login. Nah, setelah login nanti akan ini tampilan member area panjenengan. Di member area ini ada profil. Nah, profil ini nanti jenengan bisa memasukkan nama ormas, kemudian ketuanya sinten, nomor telepon sinten, bentuk apa, sifatnya bagaimana, alamat, desa dan lain-lain. Kemudian selain profil ini, tapi mohon maaf ini memang kita masih dalam proses pengembangan, masih ada bugnya di sini, masih ada beberapa kelemahan. Ini silakan nanti bisa dicoba-coba nanti sambil kita menyempurnakan. Mungkin dalam 1-2 minggu ini nanti sudah bisa sempurna. Kemudian ini juga ada menu download Bapak Ibu. Ada menu download. Nah, menu download ini berisi persyaratan ya, ada syarat daftar SKT. Kalau bagi ormas yang sudah terdaftar tidak perlu. Ada format laporan keberadaan ormas. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang sudah terdaftar tidak perlu, tapi di member area tetap ada gitu. Kemudian perkembangan ormas. Nah, ini ada format laporan perkembangan ormas di sini ada. Kalau parpol ini juga mungkin Bapak Ibu tidak perlu. Nah, kemudian perkembangan ormas ini nanti bisa di-download Bapak Ibu. Jangan bisa download. Nah, nanti kalau sudah terdownload, ini berisi contoh-contoh bagaimana jenengan melaporkan. Ini bab surat, contoh-contohnya ada di sini untuk perkembangan ormas. Kemudian setelah itu jenengan bisa isi, kemudian di-scan dan di-upload. Nah, di member area ini juga ada upload. Nah, upload ini juga ada pilihan. Pendaftaran SKT ormas yang tidak perlu, keberadaan ormas yang tidak perlu. Nah, ini ada perkembangan ormas. Nah, jenengan bisa upload di sini. Nah, mungkin perkembangannya tadi yang suratnya tadi di-upload di sini, kemudian mungkin SK kepengurusan yang baru nanti di-upload di sini, atau mungkin pindah alamat sekretariat, nanti keterangan domisilinya di-upload di sini, seperti itu. Nah, atau kalau laporan kegiatan ormas seperti ini Bapak Ibu, untuk laporan kegiatan ormas, ini harinya kapan, jadi tidak harus menunggu 6 bulan sekali. Kiranya Bapak Ibu berkegiatan bisa langsung dilaporkan di sini. Ada laporkan di sini ini hari kapan, tanggal berapa nanti tinggal milih, lokasinya di mana,
lokasinya katakanlah di mungkin ya kita coba hari Senin ini masih juga Senin tanggal ini tanggal 5 misalnya, kemudian lokasinya di Ponjong misalnya, kemudian nah uraian kegiatannya kegiatan apa? Ormas kami menyelenggarakan apa? Katakanlah ditulis di sini dan ini sekiranya ada foto-foto kegiatan bisa ditampilkan di sini, bisa diupload di sini. Contoh ini kami ada kegiatan ini kami upload di sini, nanti diupload di sini. Terus simpan. Nah ini Bapak Ibu sekalian, di dashboard panjenengan nanti akan nampak berapa kali jenengan melaporkan kegiatan ormas. Ini kami coba tadi dengan akun saya 2 kali melaporkan, ini ada 2 kali di sini untuk laporan kegiatan panjenengan. Jadi tidak susah-susah jenengan harus nunggu per 6 bulan sekali untuk laporan kegiatan. Tapi ketika jenengan melakukan kegiatan di situ bisa difoto lokasi di sini, kemudian acaranya seperti ini dan nanti bisa langsung disampaikan. Saya kira itu Bapak Ibu terkait dengan siap gaspol. Kami mohon nanti ini masih tahap ya mungkin 1 minggu, 2 minggu ke depan kami silakan Bapak Ibu nanti untuk register dan melakukan uji coba. Kira-kira nanti kelemahannya di mana sampaikan ke kami dan nanti akan kami sempurnakan. Nah sebelum kita nanti diskusi, monggo ada yang mau bertanya? Oh, Bu Muji, monggo Bu, di unmute dulu Bu. Ya Pak, terima kasih untuk waktunya. Ya saya dari PT Salimah Gunung Kidul Pak. Terima kasih untuk aplikasinya ya, Siap Gaspol yang sudah di launching. Selamat sebelumnya kami sampaikan untuk Bapak di Kesbangpol Gunung Kidul yang sudah memberikan menciptakan inovasi ya, aplikasi Siap Gaspol. Mudah-mudahan ini akan mempermudah untuk ormas yang ada di Gunung Kidul dalam rangka untuk update ya, mungkin laporan, kemudian juga dari sisi pengawasan dan lainnya. Mungkin kami hanya ini Pak, mungkin bisa materinya untuk nanti bisa disampaikan di kami, sehingga nanti mungkin halo, Bu Muji? Aplikasi tadi sinyalnya putus mungkin nggih, Bu Muji hati nggih. Informasi terkait dengan keormasan nanti mungkin bisa kita kita pelajari kembali seperti itu, sehingga nanti harapannya kita juga bisa menggunakan aplikasi yang sudah diciptakan oleh Kesbangpol. Mungkin itu saja Pak tambahan dari kami. Matur nuwun. Terima kasih dari Salimah nggih. Persaudaraan Muslimah matur nuwun atas masukannya, kami catat, belum kita tanggapi. Mungkin ada yang lain, ada yang resen lagi enggak nih Mas? Monggo, yang lain. Bisa tanya, ada banyak kan begitu. Pak Sumedi, nggih, monggo menawi badhe pangandikan. Kami persilakan Pak Sumedi dari PWRI nggih, Persatuan Wiridhatama Republik Indonesia. Monggo Pak Medi. Ya, PWRI, ya. PWRI, Pak Medi, di unmute dulu. Oke, kalau belum bisa, yang lain semoga. Yang resen Mas Aldi, sinten? Dari Pak Kris, nggih. Sinten nggih? Monggo Bapak Ibu, tadi yang resen silakan langsung aja di unmute dan langsung menyampaikan, mungkin ada masukan, kami silakan.
PDRI monggo Pak Sinten PDRI, Presiden, silakan. Ya, terima Oh, kasih monggo. Dari PDRI Kabupaten Gunung Kidul. Singkatannya apa niku? PDRI, silakan diperkenalkan sekalian. Oke, PDRI Perempuan Demokrat Republik Indonesia. Siap, monggo. Kami merupakan sayap partai dan kami ingin bertanya, untuk keberadaan sayap partai ini mungkin kita bisa melakukan pemberitahuan kepada Kesbangpol. Akan tetapi nanti terkadang kami juga butuh feedback, yaitu keberadaan kami itu ya mungkin bukan suatu pengakuan atau gimana, karena terkadang kami juga membutuhkan itu surat keterangan mungkin ya, bahwa kami juga terdaftar di Kesbangpol. Dan itu mungkin dari Kesbangpol apa ada semacam bagaimana agar nanti Porsap kami juga mungkin keberadaannya bisa bisa mungkin keterangan atau apa nanti seperti itu, Pak. Ya. PDRI, terima kasih. Yang lain satu lagi mungkin dari PBRI bisa masuk PBRI. Oh, monggo Pak Sumedi, kami silakan Pak Sumedi. Ya, monggo Pak. Siap. Yang pertama terima kasih pada Kesbangpol yang hari ini telah melakukan kegiatan kepada kami dari Ormas maupun kegiatan sosial yang lain. Sehingga kami lebih tahu bagaimana kita kegiatan etika politik, budaya politik yang berkembang di masa ini. Termasuk yang kedua, terima kasih atas kegiatan hari ini yang sudah launching untuk Kesbangpol. Sudah ada panduan mengenai bentuk-bentuk pelaporan. Saya kira ini sangat bagus sebagai tindak lanjut dari Permendagri 56 2017. Ini saya kira ini perlu sekali. Kalau zaman dulu mungkin kita buat form kemudian disebar, tapi sekarang cukup kita di tempat masing-masing bisa melaporkan. Saya kira ini terima kasih sekali. Kemudian yang ketiga, ini mohon pertanyaan nih Pak. Jadi kalau tadi dari Kesbangpol akan bisa memberikan fasilitasi untuk legalisasi ke Kementerian Hukum dan HAM. Kalau itu yayasan misalnya, yayasan bisa tidak dibantu? Contohnya gini, jadi ada yayasan yang ngurusi tentang SLB, sekolah luar biasa. Ini kan harus dilegalisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Mungkin dari Kesbangpol bisa membantu sehingga keberadaan dari yayasan itu sendiri akan lebih jelas. Ya, itu yang terakhir ya. Jadi dalam bentuk pengawasan ini Pak Alkam. Jadi saya kira pengawasan eksternal dari pemerintah ini sangat penting sekali. Sehingga mungkin tadi saya matur, untuk etika politik kami ini bisa dikendalikan lah. Dalam arti sesuai dengan tuntunan dari pemerintah, aturan yang berlaku. Selama ini kan mungkin etika politik itu diartikan yang penting orang nyalahi hukum. Padahal kan mestinya kan bentuk-bentuk kepatutan di dalam masyarakat kan saya kira ini juga perlu diketahui juga. Akhir-akhir ini kan banyak yang mungkin penyampaian pendapat dan seterusnya ini yang penting tidak melanggar hukum, tapi secara kepatutan kan sering diabaikan. Mungkin sebagai contoh misalnya ada semacam usulan permintaan supaya para pejabat itu dibuatkan ruang ICU sendiri misalnya. Itu kan mungkin tidak salah dalam artian hukum, tapi mungkin juga secara etika kepatutan mungkin tidak pas gitu ya. Ini mungkin mumpung ketemu dengan pihak yang berwenang, saya matur demikian supaya nanti bisa menjadi pelajaran kita bersama. Makatan matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin tiga yang memberikan feedback terlebih dahulu kita tanggapi. Yang pertama, terima kasih dari PD Salimah atas respon baiknya, dan nanti seperti yang telah diberikan masukan tadi, regulasi, mungkin juga aturan, mungkin juga beberapa hal yang terkait dengan Ormas ini nanti akan sering kita update di Siap Gaspol ini, dan nanti dari Ormas silakan untuk bisa mendownload dan mari kita pelajari bersama-sama. Terima kasih. Kemudian dari PDRI Persatuan Wanita Demokrat, terima kasih, selamat datang di Kabupaten Gunung Kidul. Dan memang
terkait dengan organisasi politik, ini kami juga ada surat dari Kementerian Dalam Negeri penegasan bahwasanya memang Badan Kesbangpol ini bisa memberikan surat keterangan kepengurusan partai politik. Ini ada penegasan itu, dan silakan sekiranya memang dari saya partai atau apa menyampaikan pemberitahuan kepada kami dan dilengkapi dengan berbagai persyaratan. Nanti persyaratannya seperti apa jenengan bisa lihat di Siap Gaspol ini juga. Nanti sekiranya itu terpenuhi, kami akan menerbitkan sesuai dengan ketentuan tentunya surat keterangan bahwasanya kepengurusan organisasi politik ini sudah menyampaikan pemberitahuannya ke Badan Kesbangpol. Jadi ada itu, silakan nanti kita koordinasi lebih lanjut untuk Bu Sinta. Kemudian yang terakhir dari Pak Sumedi, sesepuh kami di PWRI, terima kasih atas respon baiknya, kemudian terima kasih atas saran-sarannya, tentu ini akan menjadi catatan bagi kami, termasuk saran tentang etika politik, etika birokrasi gitu. Ini terima kasih atas saran dan masukannya. Dan nanti media-media untuk kita sharing seperti ini nanti akan coba kita kembangkan agar kita nanti juga bisa berbagi, menyampaikan saran, pendapat, masukan, baik untuk birokrasi utamanya tadi terkait dengan pejabat tadi pejabat yang mungkin diusulkan untuk ada ICU tersendiri gitu. Nanti hal-hal semacam ini mungkin kita akan siapkan ruang untuk kita bersama-sama berbagi gagasan, berbagi informasi. Kemudian terkait dengan yayasan, Bapak Nun Sewu, kita tadi menyampaikan informasi memang bahwasanya Badan Kesbangpol ini memfasilitasi pendaftaran organisasi kemasyarakatan, namun fasilitasi yang kami berikan adalah fasilitasi untuk penerbitan SKT, Bapak, yang ke Kementerian Dalam Negeri. Jadi kami hanya diberi kewenangan untuk yang SKT, bukan yang badan hukum. Kalau badan hukum ini sudah diatur tersendiri, dan pintu untuk mengurus pengesahan badan hukum ini ada di teman-teman notaris. Mohon maaf agak lupa kami. Jadi untuk pengesahan yayasan ataupun badan hukum ini pintu pelayanannya ada di teman-teman, bisa sebenarnya bisa didaftarkan secara mandiri gitu Pak. Tapi salah satu syaratnya kan terkait dengan dari pihak notaris gitu. Jadi kami sarankan untuk pengurusan yayasan dan juga mungkin badan hukum ini melalui notaris. Sekali lagi kami mohon maaf, untuk kami yang ada di Badan Kesbangpol ini hanya melayani fasilitasi untuk pendaftaran surat keterangan terdaftar dari Kementerian Dalam Negeri. Kami jalurnya, kami adalah Kementerian Dalam Negeri. Mengkaten Pak Sumedi, terima kasih atas respon baiknya, dan mungkin ini masih ada sedikit waktu, kami persilakan. Oh, ini juga ada dari Bu Kristina Ari, ini menyampaikan servernya Pak masih lambat untuk membuka laman gitu. Nah, Ibu mungkin kami persilakan untuk servernya ini tidak pakai www gitu, untuk URL-nya tidak pakai www gitu. Jadi kalau pakai www pasti tidak akan bisa masuk. Jadi termasuk Badan Kesbangpol pun juga di depannya tidak ada www-nya. Jadi langsung badankesbangpol.gunungkidul.go.id. Nah, nanti tinggal klik di sana, kemudian untuk Siap Gaspolnya juga ada di menu di sana. Mungkin server kita kebetulan untuk server memang numpang di Dinas Kominfo, ya. Jadi semua server pemerintah daerah ini adanya di Dinas Kominfo. Mudah-mudahan kalau memang servernya yang kurang cepat, nanti coba kita koordinasikan dengan Kominfo. Mudah-mudahan nanti biar lebih cepat lagi. Terima kasih untuk Ibu Kristina yang sudah menyampaikan masukan. Kemudian untuk PPJI, maaf, kita PPJI bukan partai, apa tidak salah ya ikut diundang di sini karena kita jalannya di kuliner? Oh tidak, PPJI ini kan terdaftar di kita selaku ormas. Jadi kita ormas untuk PPJI, nggih. Jadi ini pelayanan ini adalah sistem informasi organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik, tidak hanya politik, tapi ormas.
Nah, ormas ini kan seperti yang kami sampaikan, PPJ ini kan ormas, Ibu, terdaftar di kami sebagai ormas, dan ormas ini kan memang banyak yang melatar belakangi berdirinya, nggih. Termasuk kalau PPJI tentu terkait dengan jasa boga, kalau Iya, nggak salah, nggih. iya Pak, iya Pak. Jadi, nggih, terkait dengan jasa boga. Ya, jadi kan selaku ormas ini memang tentu memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam regulasi. Nah, kami nanti akan sekiranya nanti situasi sudah semakin kondusif, kami biasanya sering mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan dengan ormas, kerjasama dengan ormas, komunikasi dengan ormas. Nah, PPJ ini sebagai salah satu ormas, nanti kami mohon untuk bisa ikut terlibat juga. Termasuk sekiranya nanti ada pergantian pengurus, kami mohon untuk disampaikan ke kami melalui Siap Gaspol ini juga. Kalau ada perpindahan sekretariat juga kami mohon untuk bisa disampaikan ke kami melalui Siap Gaspol ini juga. Demikian untuk PPJ Nun Sewu, Ibu sinten nggih menika? Iya Pak. Oh, injih. Terima kasih Ibu atas masukannya. Link DH dari Bu Diana nggih, NPC. Untuk link DH napa masih bisa isi nggih Pak Admin? Link DH, oh daftar hadir. Monggo, masih bisa, link DH masih dibuka untuk link daftar hadirnya. Dari NPC nggih, National Paralympic Committee nggih, kalau nggak salah nggih. Terima kasih. Monggo, yang lain mungkin masih ada yang mau menyampaikan? Cukup? Dari Purwosari. Dari Purwosari. Oh, ya, silakan. Monggo, ya. Monggo. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaitannya dengan pengawasan ini, karena saya juga kami di Kapanewon kaitannya dengan legal formalnya dari masing-masing ormas yang ada di tingkat desa. Ini di Kapanewon kan tidak dikirimi atau tidak diberitahu tentang kepengurusan ormas. Nah, selama ini kami kalau akan mendata ormas yang ada di masing-masing kelurahan, ini kita minta informasi dari masing-masing kelurahan. Karena apa? Selama kita dimintai pendataan tentang ormas, ini hanya agak kesulitan karena permintaan kami ke kelurahan, ini kelurahan kurang merespons, sehingga untuk kelanjutannya mohon untuk keterlibatan pendataan ormas ini, mohon untuk dari kelurahan dilibatkan sehingga kami mudah untuk meminta informasi ormas-ormas yang ada di tingkat kelurahan, baik yang punya legal formal maupun yang tidak. Sehingga selama ini kami cuma informasi mungkin dari saya. Terima kasih katanya dengan dimulainya lonceng Siap Gaspol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Purwosari. Mungkin ada yang lain lagi? Kami silakan, masih ada sedikit waktu. Monggo. Ada yang raise hand? Dari mana itu? Cukup? Nggih, Bapak Ibu sekalian, terima kasih dari Purwosari. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, kebetulan nggih niki rekan-rekan dari Kapanewon hadir, kemudian dari Ormas juga hadir. Sekalian kami mohonkan kerjasamanya nggih untuk dari Bapak Ibu terkait dengan hal ini. Ormas yang mungkin memiliki cabang ranting, anak cabang, anak ranting atau apa istilahnya yang kepengurusan di tingkat Kapanewon ini akan sangat lebih baik ketika bisa berkoordinasi dengan Kapanewon. Dalam hal ini jawatan keamanan ya, terutama di situ, karena mungkin nanti akan ada banyak hal yang bisa dikerjasamakan, bisa kolaborasi lah
antara Kapanewon dengan katakanlah desa, dengan ormas itu mungkin sekiranya nanti ada data, ada informasi yang baik, ini akan lebih baik gitu. Jadi kami berharap ini kebetulan Bapak Ibu hadir ini pengurus ormas tingkat kabupaten. Kami mohon berkenan Bapak Ibu sekalian nanti menyampaikan kepada cabang, ranting, anak ranting atau apapun istilahnya pengurus organisasi panjenengan di tingkat Kapanewon untuk bisa berkoordinasi dengan Kapanewon. Setidaknya menyampaikan katakanlah bersurat menyampaikan bahwasanya ini ada anak cabang di Kapanewon ini dengan pengurus Pak ini alamatnya di sini. Saya kira ini akan lebih baik dan nanti bisa banyak melakukan kerja-kerja kolaboratif gitu ya. Karena Kapanewon pun juga kadang membutuhkan bantuan dari Bapak Ibu sekalian atau mungkin ada informasi dari Kapanewon yang mungkin bisa dikerjasamakan seperti itu. Kami sekali lagi mohon berkenan untuk pengurus ormas untuk bisa menyampaikan keberadaannya di Kapanewon. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, kalau memang sudah dianggap cukup, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran partisipasi Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan ini. Sekali lagi silakan untuk uji coba siap gaspol ini. Memang masih ada satu menu ini yang belum kita link karena kemarin kita koordinasi dengan Kominfo untuk menu aduan ormas ini sebaiknya memang terintegrasi dengan e-lapor. Nah, untuk pengintegrasiannya kita masih dalam proses sehingga belum bisa kalau diklik untuk yang aduan ya, untuk pengaduan. Itu Bapak Ibu, saya kira demikian mungkin sudah dianggap cukup nggih? Cukup? Oke. Kalau sudah dianggap cukup, sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mari bersama-sama kita mengucap syukur, kita berterima kasih pada Tuhan. Alhamdulillah acara ini bisa berjalan lancar. Kami berharap siap gaspol ini bisa bermanfaat untuk panjenengan semua, bisa mempermudah pelayanan kepada panjenengan semua, dan tentu koordinasi, kolaborasi ini akan semakin baik antara ormas, antar ormas, dan antara ormas dengan pemerintah daerah. Saya kira demikian, mari kita akhiri acara kita hari ini dengan kita berdoa bersama-sama menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Kris, Rawuh. Matur nuwun Pak Medi, sedayanipun.